Wa qala wa ayuktsira fihi minad du'a wal istighfar. Coba. Sunnah muakkad anjuran Nabi SAW, banyak-banyak berdoa dan membaca istighfar di malam hari. Nah, ada kita lakukan nih. Astagfirullahaladzim. Karena kenapa? Istighfar itu, doa itu sesuatu yang tidak akan berlaku atau berlaku, dia semua akan menolak ibarat benteng. Doa. Maka doa itu kan SAW, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sum-sum ibadah kita, doa. Jangan lupa berdoa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata idza da'an falyastajibu liman. Itu di surah Al-Baqarah. Karena hafal Quran, baik. Hafal tuh. Baik. Ya, doa, jangan lupa doa. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Doakan. Doa kamu itu kenapa tuh? Sampai ke sana itu tuh. Maka itu orang berdoa tuh aminkan. Mungkin salah satu yang mustahil dengan yang mendoakan tersebut itu. Ya. Tuh, doa. Ya. Orang Arab itu ada perempuan namanya doa. Namanya perempuan doa. Kalau kita tidak ada doa itu kan dunia, doa apa? Hayat, ada nama perempuan. Bahat, ada nama orang perempuan. Pendek-pendek namanya itu. Itu doa. Ya. Jangan lupa berdoa. Karena orang berdoa itu Allah paling senang yang meminta. Di kitab Iqna dikatakan Al-Bujairimi itu begini berkatakan, la tas'alanna bunaya adama hajatan wasalil ladzi abwabahu la tuhjabu. Di bahasa Arab enggak nih? La tas'alanna, jangan sekali-kali kau minta kepada Bani Adam manusia satu hajat apapun. Kita nuntut kan, ini aku kan tim sukses kau dulu. Sekarang minta apa kau? Tuh ditunjuk-tunjuk musim-musim sekarang nih. Kata wasalil ladzi, mintalah kepada pintu yang tidak pernah tertutup. Allah Subhanahu wa taala itu yang tahajud itu. Tengok, Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yas'alu yaqdabu. Allah murka kalau kau tak minta kepadanya, tetapi orang tak suka kalau kau minta-minta padanya. Coba. Senang orang. Ya, kepada Allah lah minta. Allah paling suka dimintai tersebut itu. Jangan tak minta. Doa angkat tangannya itu. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Kata Nabi SAW itu di kitab apa yang dosa besar Mazhar sekalian itu, kitab Bulughul Maram yang Ustaz ajar di PHI itu kali di Selasa. Ya. Itu apa itu dikatakan Allah ketika kita mengangkat kedua belah tangan sampai kita walhamdulillahirabbil alamin, menyapukan kedua belah tangan ke muka kita. Allah yastahi yaruddu sifra. Allah malu kalau menjawab dengan nol, dengan kosong. Allah malu, jawab sama Allah. Maka doa jangan lupa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Gaya masing-masing kan? Tuh ada gunanya tersebut itu. Dan doa itu dibanyakan aminnya, stempelnya tuh amin. 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 Ini dialog palas betul beramin. Tidak, amin amin amin. Jangan keliru, banyak ustaz yang gitu kan. Awak sudah bukan bahasa awak. Jangan lagi baca begitu. Amin, amin, amin. Bismillah. Nih, amin 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 bismillah. Kenapa? Itu jujur. Kalau amin istajib ya Allah. Nah, aku terus dah beritahu tak mempan guru yang sudah bertitel kiai begitu juga masih. Betul apa betul? Amin 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 amin. Kenapa baca itu? Kalau bukan bahasa awak, mana mandai kau nih? Kita orang Tugal, mana mandai kau nih? Ya, tiga amin itu. Kalau amin itu jujur. Kalau amin istajib ya Allah. Kalau amin, itu lain, amankan. Aminal baital haram. Tuh, dan haram tiga ya. Jadi ingat kalau doa amin amin amin. Masih saja mungkin kelewatan kitabnya nih, lupa yang itu pada bahaya. Kata Nabi SAW, kalau kau berdoa banyakkan stempelnya, aminnya. Amin amin amin. Ketika Allahumma ta'annal ghala wal bala, jangan bilang amin lagi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala, itu paham? Baca irhamna ya baru ke sini lagi. Ngerti tuh? Ini Tuhan ya Allah, jauhkan tapi tangannya begini turunkan ya, aku tunggu nang apa kau begitu. Ini orang tua balak kau begini kau orang begini, kau begini tidak
Itu nasnya ada begini Rasulullah. Bukan begini. Ada dalam anal ghala wal bala wal waba wal pasha. Begini dia. Amin pula dibilangnya. Udah. Dengar tuh. Dia kiai kena sekalian. Kasar ngomongnya ini. Tadi sekasar aku nih. Maka pikir orang, bismillah, biarlah ya. Kalau tuan guru kita yang mengatakan kitab Tijanud Darari, tahu? Kecil-kecil muda alim 16 tahun pengarang kitab. Siapa namanya? Tuh tuan guru. Di Jambi itu, karena Bapak Abdul kawannya. Siapa namanya itu? Tuan guru Abdul Majid Seberang. Dia pakai bahasa Melayu, kamu tuh. Udah kau nih? Ya, udah kau. Aku tahun 83, ini kiai datang. Ya. Ikut nanti sayang sana ya. Janji itu. Tahun 83 saya bawa beliau haji. Haji Akbar. Haji Akbar nih Jumat masalah apa namanya nih? Yang bawa tuh Hasan Nuruddin. Adiknya Bapak Nuruddin Hamzah. Jatuh kakek dengan Zumi Zola. Aku yang bawa tahun 83. Li Sikoli. Lagi bahasa Melayu banyak. Li Sikoli gitu. Jadi kami di Padang Arafah malam Jumat nih, malam Jumat. Aku dengan dia bilang gitu. Bahasa. Aku dengan MO tuh, dia bilang 17 jam tuh dia dari aku, dia bilang. Kami seumur tuh katanya. MO ikut pagi hari, MO Bapak Abdul. Malam itu, saya muadzin di Arafah, diminta semudah itu. Kurus macam inilah, 40 kilo badan aku. Dingin. Gigi itu berbunyi. Tuh malam Arafah tuh dia bilang. Aku 17 jam bayar kita dulu. Ya guru, kita ulama besar, kita tahu nih, dia kasih kitab nih, ulama bukan kecil-kecil 16 tahun sudah ngarang kitab tuh tuan guru Abdul Majid Seberang. Guru-gurunya orang tuh sama dengan MO Fadl. Sampai Fadl dulu saya temanan sama Yasin Al-Padani. Dia ngaji di Nurul Iman, kemudian ke Mekah itu namanya di Madrasah Darul Ulum Diniyah. Kalau si Yasin di Solotiyah, kemudian jadi kepala setelah Sayyid Hasan Musawi, beliau jadi mudir amnya Syekh Yasin Al-Padani. Itu guru kita. Tahu orang bilang tadi sana. Coba ada haulan Syekh Usman Tungkal. Belum ada Tungkal nih. Pada Syekh Usman Tungkal guru kita. Itu lebih besar lagi. Itu sezaman dengan Syekh Yasin Al-Padani itu. Syekh Usman At-Tungkali. Besar. Tak ada. Tadi disebutkan sama Habib Barakbah tadi. Iya, aku bilang bagus disebut itu. Banyak orang ingat tersebut itu bahwa ini kisah-kisahtan orang-orang itu orang Merlung sana di Rantau Badak. Masih datuknya kakeknya Kiai Sanusi yang punya pondok Rantau Badak itu. Ya, itu tuh. Syekh Usman At-Tungkal. Dulu kalau di Mekah tuh kalau nak pergi sama ulama, aku komandannya, ngantar keliling ke rumah ulama. Saya yang pergi ngantar ya, rumah si Anu. Ada pembarakah juga seperti itu. Sekarang pada wafat semua orang tua-tua. Alhamdulillah. Tak ada lagi. Ya, kita juga tak peduli nampaknya dak. Nah, itulah. Kalau kita peduli ngaji sama tak peduli sama beliau-beliau itu. Ayo kita kaji kita beliau supaya kita ingat kembali. Ulang Tungkal ini banyak ulamanya, tahu tak kau? Banyak ulama Tungkal terkenal tersebut itu ya. Itulah. Cuma kita tidak perhatian tersebut itu. Allahu Akbar. Kenapa ada yang mau tanya? Berapa menit lagi? Baik ya. Sunnah muakkad banyak-banyak berdoa dan membaca istighfar di malam hari. Doa sudah, istighfar. Tahu tak kau? Astaghfirullah itu pertama. Astaghfirullahaladzim. Apalagi isim tadorar tuh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minhum wal amwat. Istighfarnya. Karena istighfar itu apa? Menggoncangkan kerajaan iblis. Goncang dia kalau kau baca istighfar itu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu baca, goyang dia. Subhanallah. Kita ini tidak paham. Ya, pada dikit kan astagfirullah. Nah, ini tidak. Nah, kita berjalan ke sandung batu, astaga dibilang. Ada astaga. Apa pula bilang astagfirullah, kenapa? Ada pula bilang astaga pirujang maklum lawak nih masih bujang. Hebat pula. Ini dimain-mainkan tidak boleh. Ya. Jelas. Ya Allah. Ya, istighfar. Maka segala itu istighfar tidak? Istighfar semua tuh istighfar.
Kalau di Kalimantan tuh sebelum subuh, dia baca astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Itu dia baca. Bangun. Salat, bangun. Bahasa Indonesia lah istilah itu. Bangun. Nah, itu tak tahan pula tuh muadzin itu. Ya, itu mereka gayanya. Kita mana ada bangun orang apa kalau sibuk-sibuk ngurusin orang. Tungkalnya boleh, ya Allah tak tahu lah. Ya, lama tuh belum 15 menit. Ya, kadang diistighfarkan dulu. Tuh, baru kita bangun, santai kan. Itu yang kulakukan kalau mimpin orang di Arafah, di Mina. Masih 1 jam lagi subuh nih kan, aku bacakan astaghfirullahaladzim min kulli pelan-pelan. Baru orang bangun. Nah, disiapkan, sudah selesai itu nengok nampak sunat, lampu hidupkan, baru kita adzan subuh. Begitu. Kita ini kan payahlah sudah. Ya, kita sini di situ 40 menit, Rasulullah SAW kelima di Makkah itu 40 menit, 30 menit itu setengah jam adzan ke iqamah itu. Isya ini 25 menit, zuhur asar 25 menit, maghrib 11 menit. Kalau kita ini subuh setengah jam, imam ngopi dah ke seberang tuh. Ya, payahnya. Ya Latif. Wa qala wa nisful akhiru akadu. Lebih-lebih sunnah muakkad melakukan hal itu pada separuh malam yang akhir. Doa dan istighfar tuh. Jam 3, jam 2 malam tuh bangun. Doa, istighfar. Kalau kita ini payah lah ya. Aku tengok di HP itu jam 2 masih dia tak tidur. Ya, kadang-kadang takutan Ustaz online dia bilang. Itu mantap lagi. Kapan saja dibuka, ada online kan? Kadang dihilangkannya sama sekali, online tak ada. Ya betul tuh. Oh itu hebat lagi. Nak buka tutup rahasia, tapi tetap ada lah. Ingatkan aja lah ya. Nah, itulah kalau keliru kalau kasih aku HP, aku tengok walaupun HP buruk jalan terus, tengok kan. Tahan tuh HP. Mudah-mudahan yang ngasih itu niat baik aja lah. Kalau tak baik tanggung sendiri. Ya, kalau mau belikan yang baru ya, tapi jangan punya Yahudi. Dengar tuh. Ini banyak Yahudi punya sekarang ada. Allahu Akbar. Wa afdaluhu inda sahar liqauli ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang lebih utama doa dan istighfar itu di mana? Yaitu di waktu sahur. Sahur itu rata-rata jam 3 jam 4 lah. Sampai 4 seperempat, 3 4 itu sahur. Ya, kalau jam 2 sahur lapar lagi tuh. Jam 1 sahur, aduh. Jam 12 mantap. Ya, jam 12 sahur. Ya, teruklah itu. Allah berkata, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka dan di waktu sahur mereka membaca istighfar. Ingat sahur kah selesai. Wa aqala wa ayyuqidha mayyat mau min tahajjudihi. Sunnah muakkad dianjurkan Nabi membangunkan orang yang bermaksud akan melakukan tahajud. Sunnah. Maka di tanah Arab sana rata-rata adzan sekarang subuh berapa? 4.40 ya, 4.45 ya. Nah sebelum 3.45 itu adzan pertama. Itu di adzan karena itu membangunkan orang yang mau masih tahajud, yang siap-siap makan sahur, yang siap-siap mau ke masjid. Nah itu yang belum selesai mandi junub, yang sedang berjunub, ya. Nah itu diingatkan, paham? Tuh adzan awal tuh. Maka ada adzan awal. Kita tunggalnya bikin adzan 2 salat subuh orang. Ada orang di Santos jam 10 azan subuh. Bilang, "Apa nih? Kesiangan kegelapan, saya bangun dengan sempat tahajud." Dekat rumah tuh ada bang jam 10 siang adzan pakai hasal atau khaiman naum pula. Bilang gila kau. Ustaz bilang, ya ada di situ. Ya, itu ya Allah muadzinnya. Tengok tuh. Wa qala wa yundabu qada'u naflin muaqqatin idza fatakal 'idi wa rawatib wa dhuha. Dan masalah ini orang mengqada ya. Sunnah mengqada'i salat sunnah muakkad ditentukan waktu pelaksanaannya jika tertinggal. Seperti salatul 'id tertinggal dia. Boleh sebagian aqwal, rawatib dan salat duha. Ya aku lupa tadi, biasa digadeng. Itu kalau kepengen dia tentang itu. Baik.
La di sababin kakusupin wa tahiyatin wa sunnati wudu'in. Tidak demikian di qada itu hanya halnya untuk salat-salat sunnah yang bersebab, misalnya salat gerhana, bulan gerhana matahari, tidak ada tuh qadanya ya, karena dia selesai masalahnya. Tahiyatul masjid tidak ada tuh qadanya ya, atau salat sunnah sesudah wudu, dah selesailah sudah ya, itu ya. Wa qala wa man fatahu wirduhu ay minan nafli al mutlaqi nudiba lau qada'uhu. Bagi orang yang meninggalkan salat sunnah sebagai kebiasaan wiridnya, disunahkan agar mengqada. Ya, itu kan makanya ada orang talqin zikir itu kan ada qadanya itu, baca yang ditalqin sama, ada zikir itu kan ditalqinkan untuk talqin ta'lim, mengambil daripada mursyid. Mursyid namanya. Ustaz di rumah itu ada Tijaniyah, ada Naqsabandiyah, ada Naqsabandiyah Qardiyah, ada Samaniyah itu juga ada. Nah itu macam-macam. Tinggal kita saja lagi. Ya, jadi pokok semua itu la ilaha illallah, itu saja pokoknya. Ya, semua ya. Jadi beda kadang-kadang talqinnya itu diamalkan. Ya. Wa qala wa kada ghairi shalah, demikian pula mengqada wiridnya yang bukan berupa salat. Ini yang kadang-kadang qada, ini payah orang kita. Ya, jangan bid'ah macam-macam. Awak sudah tak ngaji tahu salah macam-macam. Udahlah ya dak. Ya orang mau amalkan bagus karena harus sibuk. Awak tak ngamalkan yang ribut-ribut. Itu ya. Wala hasra lin naflil mutlaqi. Salat sunnah mutlak tidak ada batas jumlah rakaat atau waktunya. Ya, sunnah mutlak namanya. Kecuali waktu setelah salat subuh langsung, setelah salat asar langsung tidak boleh. Setelah pas matahari di atas itu tidak boleh. Setengah itu ufuk yang merah sana itu tak boleh. Ada 5 hal yang tidak dibenarkan. Sunnah mutlak itu yang salah auliaillah auliaillah rahimahullah ta'ala, itu yang dilakukan sunnahnya itu. Satu riwayat mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani itu ya qaddasallahu sirruhu aziz, itu 1000 rakaat salah sunnah mutlak itu 1000. Kita qabliyah maghribnya ribut, salat tahajudnya ramai ya tak? Kalau bilang bodoh marah. 1000 kapan waktu kita orang waktu itu barakah, bisa menggunakan itu. Kita tidak banyak main-mainnya, betul tak? Banyak main-mainnya dah. Ya, kota sempat ngaji itu ada siaran begini kan, dengarkan di rumah, apa salah? Ya, keras-keras lah apa-apa yang penting aku dapat. Bahasanya begitulah ya. Walahu ayyak tasira ala rak'atin bi tasyahhudin ma'a salamin bila karahatin. Bagi seseorang yang melakukan salat sunnah mutlak, boleh hanya melakukan 1 rakaat langsung tasyahud dan terus salam. Bukan salat witir saja ya. Ya, demikianlah tidak makruh hukumnya. Ya. Fa inna wa fawqa rak'atin falahu at-tasyahhudu fi kulli rak'ataini wa fi 43 faksar. Apabila niat melakukannya lebih dari 1 rakaat, baginya diperbolehkan bertasyahud langsung salam pada setiap 2 rakaat, 3 rakaat atau setiap 4 rakaat. Itu sunnah. Tapi kalau salat sunnah, salat sunnah apa tadi? Tarawih, tidak boleh 4 rakaat dengan 1 salam dan tidak sah. Wajib dia salam 2 rakaat 1 salam. Walaupun salat sunnah tapi wajib lakukan. Kalau tak lakukan berdosa. Karena Nabi SAW tak pernah mengajarkan model begitu. Jelas ya? Ada orang lakukan kadang-kadang 4 rakaat dengan 1 salam. Dia bilang enggak apa-apa. Sembahyang 4. Sedangkan salat Isya itu saya 4 rakaat bisa dilakukan, dia bilang dengan 1 tasyahud. Ya tak 2 rakaat engkau tidak tasyahud langsung tegak, keempat silahkan. Itu lain pula gaya tersebut itu. Itu kan semua orang mesti paham tentang itu. Tapi kalau ini beda masalahnya. Waqala au nawa qadran falahu ziyadatun wa naqsun in nawiya qablahuma wa illa batalat salatah. Dan apabila niat melakukannya dalam bilangan tertentu, maka baginya boleh menambah atau menguranginya dari bilangan itu, asal saja sudah diniatkannya sebelum penambahan atau pengurangan itu dilakukan. Ya, kalau tidak sudah diniatkan sebelumnya, maka batal salatnya. Ada nih. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan kita akan sambung nanti. Palau nawa rak'atain faqama salasin sahwan.
Kita akan disambung tentang waktu juga membatas kita. Mudah-mudahan ada manfaat pengajian. Wallahu alam. Bissawab. Al-Fatihah.